Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mary Andriani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Sistem. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Postur Kerja dengan metode Rapid Umberland Assessment atau RULA pada pekerja depot air. Studi kasus yaitu depot air QN Water Langsa Lama, Kota Langsa. Latar belakang, peran manusia sebagai sumber tenaga kerja masih dominan dalam menjalankan proses produksi terutama kegiatan yang bersifat manual, seperti aktivitas pemindahan material secara manual atau manual material handling. MMH dilakukan dengan leluasa. Penelitian ini dilakukan pada usaha depot air QN Water yang merupakan usaha kecil menengah atau UKM yang berlokasi di Langsa Lama, Kota Langsa. Usaha depot air ini berdiri sejak 30 Juli 2017, di mana modal yang digunakan adalah modal sendiri. Adapun metode penelitian yaitu, waktu penelitian ini dilakukan 1 hari pada tanggal 21 Oktober 2022. Tepat penelitian ini dilakukan di UKM Depot Air Isi Ulang QN Water di Langsa Lama, Kota Langsa. Penelitian dilakukan untuk mengetahui postur kerja pekerja manual material handling dan mempelajarinya untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode RULA. Objek penelitian yaitu QN Water. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana menganalisa postur kerja pekerja di depot air di bagian stasiun kerja, pengangkatan galon, dan jerigen dengan menggunakan metode RULA. Yang kedua, bagaimana rekomendasi perbaikan postur kerja yang aman bagi pekerja. Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu menganalisa postur kerja pekerja manual material handling dan mempelajarinya untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan kerja terhadap proses kerja yang memiliki postur kerja yang paling berbahaya berdasarkan penilaian metode RULA. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pengusaha yaitu sebagai bahan pemasukan. Yang kedua, bagi mahasiswa itu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bagi akademis yaitu sebagai bahan referensi. Hasil dan pembahasan. Di sini saya mendapatkan skor RULA. Yang pertama lengan atas atau upper arm. Yang pertama itu 1 skornya. Lalu yang kedua lengan bawah, lower arm. Skornya itu 3. Lalu ada pergelangan tangan, skornya 2. Lalu ada putaran pergelangan, skornya 1. Ada leher, skornya 4. Lalu batang tubuh, skornya 5. Lalu kaki, skornya 1. Lalu ada distribusi frekuensi gejala-gejala yang pernah dirasakan oleh pekerja. Yang pertama yaitu gejala yang pernah dirasakan yaitu tidak ada keluhan, frekuensinya itu 1, persennya 20. Yang kedua adanya sakit keluhan, frekuensinya 3, persennya 60. Lalu ada keluhan sangat sakit, frekuensinya itu 1, persennya itu 20. Lalu ada nilai skor aktivitas, ada aktivitas pengangkatan galon air. Metode RULA skornya 4. Keterangan kondisi tersebut sangat dapat menyebabkan musculoskeletal disorder dan butuh perbaikan saat ini juga. Lalu ada distribusi bagian tubuh yang merasakan sakit. Bagian tubuh yang merasakan sakit yaitu sakit pada tengkuk, jumlahnya 1, persennya 20. Lalu sakit pada bahu kiri, jumlahnya 2, persennya 40. Lalu ada sakit pada bahu kanan, jumlahnya 3, persennya 60. Lalu ada sakit pada punggung, jumlahnya 4, persennya 80. Lalu ada sakit pada pinggang, jumlahnya 4, persennya 80. Lalu ada sakit pada tangan kiri, jumlahnya 1, persennya 20. Lalu ada sakit pada tangan kanan, jumlahnya 2, persennya 40. Adapun kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang pertama, keluhan-keluhan yang menyebabkan resiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja di depot air QN Water terdiri dari gejala yang dirasakan oleh pekerja adalah 20% tidak merasakan sakit, 60% merasakan sedikit sakit, dan 20% sangat sakit. Gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh responden disebabkan oleh postur tubuh yang tidak alamiah saat mereka bekerja. Yang kedua yaitu hasil analisis dengan metode RULA menunjukkan postur kerja saat mengangkat galon air, maka didapatkan bahwa 60% pekerja berada pada action level 4 dan 40% pekerja berada pada action level 3. Adapun saran. Saran yang dapat diberikan bagi pemilik mengingatkan pekerja jika melakukan postur kerja yang salah.
Bagi pekerja, usahakan untuk tidak mengangkat beban melebihi batas kemampuan. Untuk pria usia 18, berat beban maksimal yang boleh diangkat adalah 15 kg, sedangkan pria lebih dari usia 25 tahun berat beban maksimal yang boleh diangkut adalah 40 kg. Inilah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.